Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dari Sabang sampai Merauke bersama Uda Nazar dalam berbagi info dan tips sepanjang zaman. Hari ini Uda Nazar sedikit berbeda kostumnya. Seperti game-game yang bisa tukar kostum biar mirip-mirip orang kerja kantoran, karena saat ini udah berada di indoor, jadi kostumnya menyesuaikan. Baik teman-teman semua, hari ini udah akan berbagi mengenai memilih oli transmisi dan oli diferensial, atau teman-teman biasa mengenalnya sebagai gardan pada mobil teman-teman. Sebagaimana kita ketahui, selain oli mesin, kendaraan kita juga membutuhkan oli transmisi dan gardan. Bagaimana kita memilih oli transmisi dan gardan? Silahkan tonton video udah sampai selesai. Seperti biasa, Uda Nazar tidak mengajari atau menggurui, namun hanya sekedar berbagi pengalaman. Jadi bagi teman-teman yang lebih senior dan ahli mengenai pembahasan kali ini, silakan koreksi, kritik, dan sarannya pada kolom komentar atau langsung DM Uda bila Uda ada kesalahan dalam penyampaian. Pada dasarnya, oli transmisi dan oli gardan memiliki fungsi yang sama, yaitu melindungi berbagai komponen yang terdapat di dalamnya seperti gear dan lain-lain. Namun, teman-teman perlu mengetahui perbedaan dari peran masing-masing oli ini. Perbedaan ini akan mempengaruhi kandungan ataupun spesifikasi oli yang akan kita pakai, sehingga teman-teman tidak akan tertukar dalam menggunakannya. Walaupun ada beberapa tipe mobil yang menggunakan satu jenis oli untuk transmisi dan gardan. Perbedaan yang pertama adalah cara kerja dari transmisi dan gardan. Pada prinsipnya, transmisi bekerja memindahkan tenaga dari mesin yang berputar ke gardan dan diteruskan ke penggerak roda. Transmisi ini bekerja melalui perpindahan posisi gigi yang ada di dalamnya untuk mengatur kecepatan mobil, sedangkan gardan mengatur kecepatan roda saat berbelok agar kendaraan stabil. Oli transmisi bekerja melumasi komponen sistem transmisi agar pergantian gigi berjalan lancar, lembut, dan mengurangi gesekan-gesekan yang terjadi saat perpindahan gear rasio. Sedangkan oli gardan melumasi dan mengurangi gesekan-gesekan antara pinion gear dan final drive gear, atau disebut gear yang berhubungan langsung ke sub ataupun poros roda. Perbedaan yang kedua adalah jumlah takaran oli. Pada transmisi hanya membutuhkan 1-2 liter saja, sedangkan pada gardan membutuhkan 2-3 liter tergantung jenis dari mobil teman-teman. Namun, berbeda halnya bila teman-teman akan melakukan flushing pada oli transmisi dan gardan, tentunya membutuhkan jumlah oli yang lebih banyak. Transmisi sendiri ada yang manual dan matic, sedangkan matic ada pembagian lagi berdasarkan cara kerjanya, yaitu matic yang menggunakan sistem torque converter dan matic yang menggunakan sistem continuous variable transmission, serta teknologi yang lebih menyempurnakan lagi dari kedua sistem tersebut, yaitu dual clutch. Apakah perbedaan dari sistem-sistem transmisi tersebut? Nantikan konten Uda selanjutnya. Perbedaan yang ketiga adalah dari spesifikasi oli. Pelumas transmisi umumnya menggunakan oli dengan kekentalan SAE 40 atau 90, sementara oli gardan menggunakan SAE 90 sampai dengan 140. Jika menggunakan standar API, maka menggunakan API GL5 atau Gear Lubrication. Selain itu, khusus oli transmisi matic juga menggunakan oli ATF atau Automatic Transmission Fluid, sehingga tidak bisa menggunakan oli jenis lain, apalagi oli gardan. Formula oli transmisi juga menggunakan tambahan zat adiktif dan deterjen untuk menghindari resiko kausan. Salah satu tips memilih pelumas transmisi adalah memiliki kandungan antioksidan dan anti karat. Seperti yang sudah Uda katakan pada video sebelumnya, bahwa API Service merupakan kualitas pelumas yang berupa 2 huruf yang dikeluarkan oleh American Petroleum Institute. Jika pada oli mesin memiliki API Service seperti SN, SM, ataupun SL, sedangkan pada oli gardan menggunakan kode GL, di mana saat ini ada GL4 dan GL5. API GL4 dan GL5 ada spesifikasi yang digunakan untuk oli gear atau gardan. Perbedaan dengan API service di oli mesin seperti SN, SM, dan SL adalah di paket adiktifnya. Pada oli gear terdapat paket adiktif yang berfungsi sebagai penahan tekanan atau extreme pressure, karena ini dipengaruhi oleh beban kerja dari sistem gear tersebut. Selain itu juga terdapat adiktif anti-wear atau anti gesekan yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara gigi atau gear rasio di dalam gardan, sehingga umurnya lebih awet.
Jadi perbedaan antara GL4 dan GL5 sebenarnya hanya pada beberapa banyak kandungan adiktif di dalamnya. GL5 tentunya mempunyai adiktif yang lebih banyak dari GL4. Pada dasarnya, GL4 cocok untuk transmisi matic pada motor dan GL5 digunakan untuk mobil. Namun, ada juga produsen oli yang mengeluarkan produknya GL4 untuk mobil. Baik, teman-teman, udah contohkan beberapa oli yang digunakan untuk transmisi dan gardan. Di sini bisa kita lihat ya. Ini brandnya sengaja udah tutupin biar nggak disangka udah iklan atau udah jualan. Di sini kita contohkan adalah oli dengan kode ini, kode SAE 140 API GL4. Nah, ini yang tadi udah pernah jelaskan. Ada produsen yang mengeluarkan jenis oli GL4 tapi bisa digunakan di transmisi pada mobil. Ini ada keterangannya ya, manual transmission gear oil, pelumas roda gigi untuk transmisi manual. Jadi teman-teman yang memiliki mobil dengan transmisi manual bisa menggunakan API GL4 dengan SAE 140. Kemudian ada juga oli 90 untuk gardan. Ini kalau nggak salah ini. Nah, ini ada SAE 90, ada kode API GL5, diferensial gear oil, pelumas roda gigi gardan kendaraan. Nah, kalau ada kode-kode seperti ini, berarti teman-teman bisa menggunakan oli tersebut untuk kendaraan teman-teman. Selanjutnya sedikit udah bahas mengenai perbedaan oli transmisi matic pada kendaraan, khususnya pada mobil teman-teman ya. Yang pertama adalah oli matic konvensional. Ini adalah transmisi yang menggunakan torque converter. Oli ini biasanya diberi kode ATF yang berarti automatic transmission fluid. Jika mobil teman-teman adalah jenis konvensional ini, sebaiknya gunakan oli dengan kode ATF. Banyak produsen oli yang mengeluarkan jenis oli ini, misalnya produsen A mengeluarkan produk ATF T4 atau ATF WS atau ATF Z1 ataupun ATF DW1. Yang kedua adalah oli transmisi untuk CVT atau Continuous Variable Transmission. Umumnya kode yang tercantum di kemasan oli ini adalah CVTR yang artinya CVT Fluid. Pastikan memakai oli yang tepat sesuai model transmisi yang digunakan pada mobil teman-teman. Selain pilihan tersebut, ada juga dari produsen yang mengeluarkan oli bernama CVT FE atau CVT Fluid FE, atau ada juga CVTD dan ada juga HCF2. Jadi teman-teman bisa memilih dari kode-kode tersebut bagi teman-teman yang memiliki kendaraan dengan sistem transmisi CVT atau Continuous Variable Transmission. Yang kedua adalah oil matic yang digunakan pada dual clutch. Oli ini dipakai untuk jenis transmisi yang lebih advance. Sistem transmisi dual clutch menggunakan jenis kopling ganda dengan kemampuan akselerasi mobil yang lebih baik dibandingkan dengan matic CVT. Produsen kendaraan bermotor seperti XXX dan YYY, sengaja udah tidak menyebutkan apa ya produsennya, itu belum punya oli transmisi khusus ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan oli dengan kode DCTF atau Dual Clutch Transmission Fluid. Demikian perbedaan oli dari masing-masing jenis transmisi. Kemudian ada pertanyaan, kapan kita harus mengganti oli transmisi dan gardan serta tanda-tanda oli tersebut harus diganti? Berikut udah jelaskan. Oli transmisi dan oli gardan sama-sama memiliki interval waktu penggantian setiap 40.000 km. Tetapi untuk mobil matic, penggantian oli transmisi ini bisa sekitar 80.000 km sekali. Pelumas transmisi memang sebaiknya dilakukan penggantian saat sudah mencapai jarak 40.000 km. Tetapi ada beberapa ciri-ciri selain jarak tempuh yang bisa menjadi indikator oli transmisi mobil teman-teman. Adapun ciri-ciri yang bisa menjadi indikator oli transmisi mobil teman-teman adalah yang pertama adalah gigi terasa berat dan keras saat dipindahkan. Ada beberapa penyebab gigi terasa berat, bisa jadi karena kampas kopling yang sudah aus dan juga karena oli yang perlu diganti. Alasan kedua ini yang sering kita temui.
Oli yang tidak diganti juga bisa mengakibatkan kopling menjadi aus. Gejala yang akan teman-teman rasakan adalah kesulitan mengganti persneling atau bahkan mesin mobil kadang terasa menghentak. Yang kedua adalah suara dengung dari sistem transmisi. Komponen apapun ketika kekurangan pelumas akan memicu suara gesekan, termasuk sistem transmisi mobil teman-teman. Kekurangan oli akan membuatkan komponen logam pada sistem transmisi mengalami gesekan. Hal ini akan membuat suara kasar dan berdengung terdengar dari mobil ataupun mesin kendaraan teman-teman. Untuk memastikan dari mana asal suaranya, teman-teman bisa mengeceknya ke bengkel terdekat. Yang ketiga adalah warna oli transmisi berubah. Teman-teman tentu pernah kan melihat oli mesin bekas yang berwarna hitam? Demikian juga oli transmisi yang sudah lama tidak diganti. Warna yang tadinya kemerahan menjadi gelap dan kehitaman, ataupun ada juga yang berwarna hijau kemudian menjadi gelap kehitaman. Selain itu, tekstur oli juga menjadi lebih encer. Jika teman-teman menemukan tanda-tanda ini pada mobil, segera lakukan penggantian oli transmisi. Teman-teman bisa menggantinya oli transmisi di bengkel terdekat. Jadi, bagi teman-teman yang akan mengganti oli transmisi ataupun gardan, baik itu dilakukan sendiri atau teman-teman pergi ke bengkel terdekat, silahkan memilih oli seperti yang sudah jelaskan. Jangan lupa tanyakan juga kepada produsen mobil teman-teman oli apa yang direkomendasikan untuk transmisi dan gardan mobil teman-teman. Sekian info dan tips dari Huda Nazar mengenai memilih oli transmisi dan gardan. Semoga bermanfaat bagi semua penonton. Seperti biasa, Huda Nazar katakan bahwa Huda tidak mengajari atau menggurui, namun hanya sekedar berbagi pengalaman. Jadi bagi teman-teman yang lebih senior dan ahli mengenai pembahasan kali ini, silakan koreksi, kritik, dan sarannya pada kolom komentar atau langsung DM Huda bila Huda ada kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan konten menarik Huda berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa kembali pada konten berikutnya bersama Huda Nazar dalam info dan tips sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.